Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pelajaran pertama PKN. Bapak ingin kalian perwakilan satu orang untuk berdoa terlebih dahulu untuk pelajaran pertama. Silakan, siapa yang mau? Silakan, Eka. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Doa menurut percaya dan masing-masing dimulai. Selesai. Amin. Baik, terima kasih untuk Eka. Sebelum kita mulai, berdiri dulu semuanya, para murid-murid yang Bapak sayangi, Bapak cintai. Kita peregangan dulu, karena pasti baru bangun, masih pagi. Tangannya ke atas seperti ini. Kita hitung 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ke belakang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup, biar kita fokus belajarnya. Duduk lagi, terima kasih. Terima kasih Pak. Sebentar ya. Jadi kita akan belajar terkait Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebelum kita belajar, kita amati terlebih dahulu video yang akan Bapak tayangkan. Hanya 5 menit, kalian harus fokus sebentar. Jangan berisik. Menyaksikan ritual seren tahun di Cigugur, Kabupaten Kuningan seperti masuk dalam perayaan kemerdekaan. Kelompok penganut agama leluhur Nusantara Sunda Wiwitan yang selama belasan tahun terbenam larangan rezim Orde Baru, sekarang semakin percaya diri menunjukkan identitasnya. Ini sekaligus sebagai bentuk perlawanan budaya terhadap sisa-sisa kekuatan yang belum sepenuhnya dapat menerima Sunda Wiwitan. Seren tahun digelar selama sepekan dan berpuncak pada tanggal 22 bulan Rayagung tahun 1948 Saka, bertepatan dengan Selasa 6 Oktober 2015 Masehi. Kali ini bertajuk Pakena Gawe Rahayu Paken Ngertaken Bumi Lamban, yang artinya kurang lebih menyamai kebaikan supaya buana atau alam kehidupan berlangsung seimbang. Upacara diisi pembuangan hama ke Situhiang, bukan pembasmian hama seperti banyak dikenalkan kepada para petani melalui penggunaan obat-obat kimia. Situhiang merupakan sebuah cekungan berbentuk lembah bekas galian C di Taman Kota Mayasi, Cigugur. Hama-hama seperti wereng, ulat, belalang dimasukkan di dalam jam panah, sejenis miniatur lumbung yang ditandu dan diarak warga sebelum kemudian dibuang secara simbolis ke dalam Situhiang. Hama tidak dibunuh sebab mereka juga makhluk hidup. Cara itu mengajarkan bahwa pembasmian hama hanya menyebabkan alam tidak seimbang yang kelak menjadi bumerang bagi manusia. Seperti sekarang ini di daerah lain, petani kesulitan mengusir tikus karena ular yang habis dibunuh atau diracun. Agar bangsa kita selalu terbang tinggi melebihi bangsa-bangsa lain dan tetap berpegang kepada nilai-nilai Pancasila.
hari terakhir, ditandai dengan penumbukan padi bersama-sama antar warga. Mereka membawa untayan padi dari rumah masing-masing beserta aneka hasil bumi lainnya, seperti singkong, ubi, pisang, buah-buahan, sayur-sayuran, dan nasi bogana, yaitu nasi kuning berisi lauk pauk di tengahnya. Inilah jantung kekuatan Sunda Wiwitan. Semua hasil bumi itu dibawa secara sukarela dan semampunya, gotong royong atau sambil lulungan. Sebanyak 22 kuintal gabah ditumbuk bersama-sama. Dari jumlah itu, 2 kuintal akan disimpan sebagai bibit musim tanam berikutnya, dan sisanya dibagikan kepada warga. Di masa lalu, lumbung-lumbung nenek moyang orang Sunda Wiwitan inilah yang menjadi penguat ketahanan pangan mereka. Sayangnya, kini warga agraris menganut ajaran leluhur itu pun mulai kehilangan lumbungnya. Di Cibubur, kini hanya tersisa 1 lumbung yang berada di komplek Paseban Tripanca Tunggal. Lumbung pangan di rumah-rumah warga hilang. Begitu pula acara penumbukan padi saat seren tahun itu pun jatuh menjadi seremoni. Sebab kegiatan menumbuk padi bersama sudah tidak lagi dilakukan oleh warga petani. Laporan wartawan Kompas, Muhammad Rifai dan Rini Asumiasi dari Kuningan. Sudah selesai untuk video tradisi seren tahun. Bapak ingin bertanya dulu. Ada yang pernah dengar seren tahun? Tradisi seren tahun? Pernah, Pak. Pernah? Iya, soalnya kakek saya orang Kuningan, Bu. Oh, alhamdulillah. Karena memang ini khususnya di daerah Jawa Barat yang memang Kuningan, Cibubur. Jadi untuk biasanya tradisi-tradisi ini memang dari nenek moyang kita, khususnya dari sebelum ada agama di Indonesia, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha yang masuk setelah masa kerajaan di Indonesia sebagai Nusantara sebelumnya, ada yang namanya kepercayaan yang tumbuh di masyarakat. Ada Sunda Wiwitan, Kejawen dan sebagainya. Nah, ini contoh salah satu mengenai tradisi yang ada di Indonesia. Sebentar ya. Nah, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai materi yang kita akan terangkan. Bapak terangkan mengenai mengenai video dan juga terkait mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, tadi Bapak telah jelaskan mengenai kepercayaan. Itu yang pertama, Pancasila itu merupakan produk pendiri oleh founding father Bapak Pak Soekarno, Bung Hatta dan sebagainya. Nah, itulah Pancasila sebagai otentik pendiri negara Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila ini bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Jadi Pancasila itu tidak terlepas daripada tadi tradisi yang ada di seren tahun di Kuningan itu. Yang terakhir, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan sila-sila yang lainnya. Ini dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk kita sebagai hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan pun yang terakhirnya, Pancasila sebagai pandangan hidup ini berarti nilai-nilai Pancasila melekat di kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Nah, menurut kalian apakah hari ini tradisi tadi ataupun kebiasaan-kebiasaan kita yang tadi misalkan berbicara kehidupan tadi padi yang memang katanya gak dijual, diambil dari rumah seadanya-adanya dan bersyukur pada saat itu, apakah hari ini masih ada tradisi di rumah-rumah kalian seperti itu? Ada yang bisa jawab? Gimana, Ryan? Untuk tradisi di rumah saya kan negara sudah di daerah saya itu, di lingkungan saya itu daerahnya sudah jauh maju lah ya. Jadi
untuk nilai-nilai seperti itu tuh kayaknya sudah agak memudar Pak di Di rumah Royan. Iya Pak. Oke, makasih. Ada lagi yang sama ataupun yang berbeda dari jawaban yang lainnya? Saya Pak, Gimana, Nova? ya di saya mungkin ada perbedaan dari segi komoditasnya Pak, karena di wilayah saya itu lebih banyak menggunakan singkong, tapi memang keadaannya singkong tersebut dipanen oleh warga sekitar dan juga digunakan untuk kebutuhannya di rumah masing-masing. Alhamdulillah masih ada juga seperti itu. Apa lanjut ya? Nah, ini yang terakhir akan Bapak jelaskan terkait nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Jadi bukanlah hal yang baru. Jadi Pancasila itu digodok ataupun diambil nilai-nilai itu dari adat istilah tadi kita di Indonesia sebagai sebelum Indonesia Nusantara malah. Nah, contoh konkret nyatanya nilai-nilai Pancasila ada sejak zaman nenek moyang kita adalah nenek moyang kita sejak dulu telah meyakini bahwa ada kekuasaan yang lebih dari kekuasaan manusia. Itu kehendak Tuhan, kehendak yang lain daripada manusia ini. Contohnya konkretnya dulu kita dipercaya dengan animisme dan dinamisme di Nusantara itu. Lalu adalah lanjut tadi Bapak jelaskan di awal ada agama baru masuk ke Hindu, Buddha, Islam dan Kristen ke Indonesia. Jadi tadi Sundawi dan sebagainya memang secara dinamika tradisi itu memang secara udah lama dan juga udah baru itu jarang diketahui oleh kita semua. Jadi kadang itu agama yang dipercaya cuma yang ada di KTP Islam, Buddha, Hindu dan Kristen. Tapi saudara-saudara kita yang lain yang secara nenek moyang tradisi budi yang dari leluhurnya itu masih ada yang percaya mengenai Sundawiwitan. Nah itu terkait Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Bapak ada game terkait mengenai yang Bapak jelaskan ini. Coba berdiri semuanya. Kita melingkar di sebelah sana. Coba dirapikan. Lingkar terlebih dahulu. Jadi di sini Bapak punya ada namanya stick. Kalian harus bulat dulu terus semuanya. Jangan ada yang pegang. Pegang salah satu orang. Jadi Bapak akan mulai lagu daerah di Jawa Barat. Setelah lagunya selesai, kalian akan diberi tadi soal yang telah Bapak jelaskan yang tadi. Jadi apabila tidak memperhatikan, Bapak akan terlihat di sini. Ya. Jadi setelah lagu dimulai, sticknya dipindahkan ke teman yang lainnya ya. Paham? Oke, Bapak mulai ya. 1, bentar. 2, 3. Ya, Bapak lagi yang juga ya. Siapa? Tadi sticknya di mana? Haikal. Jadi Bapak ada soal lagi. Coba dijawab soalnya. Baik Pak. Dibacakan yang lantang agar teman-temannya juga tahu soalnya. Perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan merupakan butir pengalaman Pancasila pada A. Sila kelima, B. Sila keempat, C. Sila ketiga, atau D. Sila kedua. Jawabannya mereka? Menurut saya jawabannya yaitu sila ketiga Pak.
Oke, siap. Makasih. Betul jawabannya. Selanjutnya ada soal lagi terakhir. Sticknya tadi terakhir di mana? Di Haikal. Prof, udah 15 menit. Apa lagi boleh dilanjutkan dulu, Prof? Ya udah selesai. Oh, selesai? Oke, siap. Oke, selesai. Mungkin itu terkait gamesnya. Silakan dulu kembali. Yang Haikal yang mana? Hadiahnya. Nanti ya. Nah, terakhir yang akan Bapak jelaskan mengenai ada pembagian kelompok kalian yang akan menjadi PR nanti ke depannya minggu depan karena waktu ini tidak mencukupi. Jadi di sini akan Bapak bagikan, kita ada bagi menjadi 3 kelompok karena di 9 orang. 1, 2, coba di 1 nomor 1, 3. 1, jadi 1 lagi 1, 2. 1, 2. Nah, 1 orang nggak masuk ya. Iya. Yang 1 mana? Langsung. Saya Pak. Nah, ini perwakilan untuk mengenai diskusi terkait lembar kerja kalian. Yang nomor 2 mana? Ini. Nomor 3. Di situ kalian akan menjelaskan terkait mengenai tradisi serent tahun. Di situ Bapak telah ada soal dan juga lembar mengenai jawabannya. Itu mungkin yang bisa saya Bapak sampaikan mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup. Terakhir mungkin Bapak absen terlebih dahulu di akhir. Intan Mailasari hadir? Hadir. Muhammad Eka Alfredo hadir Pak. Muhammad Doyan Mumtaz Hadir. Muhammad Sarul Ramadhani Hadir. Noval Muhammad Jahir. Amin Pak. Ini Sarah Fitria, Hadir. Noviani Permana, Hadir. Pandiangan Vera Yulanawati, Hadir, Pak. Vivi Amajalari. Sakit Pak, tadi udah konfirmasi. Oke, baik. Terima kasih kepada semuanya yang telah memperhatikan juga pembelajaran PKN hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi